Eh, Shalom. Berapa banyak dari kita yang pernah ngalami seperti JP tadi? Sudah doa, sudah melakukan sesuatu, tapi kok rasanya gak berhasil gitu. Bahkan kadang-kadang itu ya, ada satu situasi kita dengar khotbah, kita semangat gitu ya. Tapi gara-gara anak salah naruh barang gitu, yang pada saat itu kita merasa gak tepat, gitu. Kita sudah merasa hilang semuanya damai sejahtera dan kita merasa rasanya aku salah didik. Berapa banyak kita kadang-kadang mengalami masa-masa ekstrim seperti itu dalam hidup kita? Ya mungkin kita ngalami, atau mungkin mulus-mulus saja. Tapi rasanya dari ngomong sana ngomong sini, saya selalu melihat ada celah-celah di mana tanpa kita sadari kebergantungan sama Tuhan itu lebih banyak itu lihat kondisinya daripada lihat Tuhannya dalam hidup ini. Iya kan, gitu. Saya itu mau sharing dua hal. Yang pertama, saya itu punya satu kebiasaan. Apa yang saya ingin sharingkan nanti ini adalah bagian dari pergumulan saya dengan firman Tuhan. Gitu. Saya bukan orang yang sistematis, gitu ya. Jadi kadang-kadang menghafalkan baca Alkitab runtutan, saya pernah lakukan. Tapi yang seringkali saya lakukan itu adalah mencoba mengaplikasikan dari apa yang saya dengar dan apa yang saya saksikan dari kehidupan ini. Kemudian saya coba terapkan. Kadang-kadang ayatnya keluar dulu, tapi kadang-kadang peristiwanya keluar dulu, baru saya cari ayatnya, gitu. Dan itu menjadi sebuah perenungan yang menarik. Seperti yang nanti saya akan sharingkan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya selalu sharekan kepada banyak orang. Kalau baca Alkitab, ambil aja 1-2 kata penting, 1-2-3 kata penting, kemudian 1-2-3 kata penting itu dalami, gitu. Nanti itu seperti harta yang terpendam, yang akhirnya menjadi bagian dari kita. Kenapa? Ya karena kita yang nyari dulu. Nah, kalau ada kata-kata sulit, gitu. Kalau ada kata-kata yang tidak kita mengerti, bolehlah kita lihat di internet, boleh cari kamus dan sebagainya untuk membantu pemahaman kita, sehingga akhirnya ayat itu menjadi firman itu menjadi harta terpendam yang kita yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Gitu. Itu yang pertama yang saya ingin sharingkan, dan itu gaya saat teduh saya, gitu. Sehingga tidak peduli pagi siang malam, kalau saya menemukan sesuatu, ya saya coba cari. Apalagi kan sekarang saya punya Alkitab berjalan, atau Alkitab yang bisa saya bawa kemana-mana di HP saya. Di situ seperti yang waktu Johan kemarin minggu yang lalu sharing, saya kemudian browsing tentang kamu kemarin itu. Ya, itu kemudian saya menemukan beberapa hal yang akhirnya menjadi tuntunan saya untuk mengerti ayat itu. Kemarin kami ke Trawas karena Siska, anaknya Tante Christian itu ulang tahun, dan kemudian dia dari Padang datang, kita kumpul di sana, yang pasti makan babi, gitu ya. Tapi bukan itu yang saya sharingkan. Nah, sharing dengan Tante Christian itu pasti menarik sekali dan membuat kita berpikir, iso ya, ono ya orang kayak gini, gitu ya. Terus dia cerita, dalam sebuah pengalaman, dia disuruh Tuhan mendoakan anak Gunung Krakatau, gitu. Karena anak Gunung Krakatau itu akan meletus, gitu. Dia diminta ke sana, tapi dalam doanya, gitu. Dan pada waktu itu tidak ada kapal yang bisa mendekati anak Gunung Krakatau itu, gitu. Kecuali menurut dia kapalnya TNI Angkatan Laut, kapal perangnya TNI Angkatan Laut. Harus gimana? Gitu. Ya kenapa dia ngomong? Kenapa saya tidak ngomong sama, tidak tahu gimana caranya Tuhan izinkan saya ketemu sama Kasal? Gitu. Lalu itu kan sesuatu yang di luar akal loh. Gitu. Ternyata dia ketemu sama Tante Silja, dia cerita sama Tante Silja, itu jalannya Tuhan lah. Tante Silja itu malamnya ketemu dalam sebuah resepsi, ketemu sama Kasal. Gitu. Nah, waktu ketemu sama Kasal itu dia cerita, nanti akan ada gini-gini, nggak tahu gimana ceritanya. Kasal itu ngomong, ya sudah, kalau itu besok temui saya aja. Gitu. Akhirnya ketemu dan disiapkan satu kapal perang untuk mereka, satu tim doa, mendoakan titik-titik yang Tuhan tunjukkan untuk supaya waktu meletus Gunung Krakatau itu tidak membawa bencana besar.
Tapi bukan itu yang saya ingin ceritakan kepada saudara, yaitu jalan hidupnya tante Christian dengan Tuhannya. Gitu. Sulit untuk di nalar, tapi itu yang terjadi. Dan menurut saya itulah jalan orang benar dalam jalan kita masing-masing. Tapi yang menarik menurut saya dia ngomong, yaitu saya cerita bahasa ini suaminya angkatan laut. Terus saya tuh mikir gini, iya ya. Dulu waktu tante Christian sama Om itu ketemu, gak mikir macam-macam, dari cinta cinta saat, terus merasa ketemu dengan calon hidupnya, ya teman hidupnya, dan akhirnya mereka menikah. Tapi justru keberadaan Om sebagai anggota TNI Angkatan Laut itu ternyata bisa Tuhan pakai loh, gitu, dalam masa-masa berikutnya untuk akhirnya kehendak Tuhan itu terjadi. Saya itu waktu dengar itu saya mikir, yes, Tuhan tuh kayak gitu. Jadi akhirnya saya harus ngomong sama diri saya ini. Jadi apapun jalan hidup kita, jangan pernah disalahkan. Apapun jalan hidup kita, jalani aja dengan baik. Nanti akan ada satu titik-titik, gitu, di mana Tuhan akan tunjukkan, dan itu akan menjadi hidup. Pernikahan, apapun kejadiannya. Akan ada masanya, itu akan menjadi sebuah puzzle yang akan ketemu dan akan membentuk bingkai lukisan yang indah untuk kita semuanya. Amin. Gitu. Oh, itu menarik sekali. Dan menurut saya tadi malam itu saya justru dapat berkat dari sisi jalan hidup kita itu adalah jalan hidup yang luar biasa. Amin. Gitu. Menarik sekali. Nah, sekarang ke topiknya. Nanti tidak selesai. Saya ambil topik di dalam Filipi 2 ayat 7, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenosis itu tema saya, mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Sebelum jauh, kok enggak ya. Saya mau cerita latar belakangnya dulu. Nah, ini menurut saya latar belakang yang menarik dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang pertama, ada perpecahan jemaat di Filipi 2 itu. Tapi Paulus dalam memberi nasihatnya bukan semata-mata mempermasalahkan perpecahannya. Seringkali orang dalam situasi di Filipi akan berkata begini, kenapa harus pecah? Kamu kurang ini. Jadi akhirnya perpecahannya ini menjadi sebuah masalah yang yang menjadi pusatnya. Dan orang akan berkata, tidak boleh gini, tidak boleh gitu, harusnya gini dan sebagainya. Dan itu yang terjadi pada jemaat di Filipi. Konsentrasi pada sebuah masalahnya dan akhirnya tanpa disadari, waktu masalah itu terjadi, kita saling menunjuk, kita saling menyalahkan, dan sebagainya. Dan membuat situasi akan jadi kacau. Dan tanpa kita sadari, kita akan mengeluarkan energi besar untuk masalah itu, untuk menyelesaikan masalah itu. Padahal, banyak dari sebuah peristiwa, perpecahan dan sebagainya, toh akhirnya juga pecah. Bisa ngerti? Toh akhirnya masalah itu ya sudah terjadi. Nah, Paulus tidak mempermasalahkan perpecahannya itu. Bahkan salah satu penafsir yang sempat saya baca, dia nulis gini, ada seorang, saya lupa namanya siapa, ada yang nulisin, perpecahan jemaat itu menunjukkan bahwa jemaat itu maksimal. Karena jemaat di Filipi, kalau sudah baca di Filipi pasal 1 dan Filipi pasal 4, jemaat di Filipi itu jemaat yang hebat, jemaat yang kuat, jemaat yang bahkan memberi sesuatu yang luar biasa sekali pada pelayanannya Paulus. Di situ Paulus memuji keberadaan jemaat Filipi ini. Tapi kenapa mereka bisa pecah? Ya, salah satu penafsirnya berkata, ya karena sebuah kerinduan yang besar, tapi tanpa disadari kerinduan itu akhirnya menjadi sebuah gesekan satu dengan yang lainnya. Untuk itu Paulus menasihatkan sebuah kesatuan yang dimulai dari tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, gitu ya. Dengan rendah hati melihat kepentingan orang lain. Jadi Paulus menasihatkan jemaat di Filipi,
Sebentar, sebelum kalian ngomong soal perpecahan, sebelum kalian ngomong soal masalah yang sedang terjadi, mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kamu usahakan, yang kamu perjuangkan dalam hidup ini apa? Kepentinganmu, gitu ya. Atau kamu coba memperhatikan kepentingan bersama, gitu. Sehingga kalau orientasimu, fokusmu seperti itu, kamu dapat menyesuaikan diri, bahasa kerendahan hati itu, sehingga antara kepentinganmu dan kepentingan orang lain itu bisa tertata bisa terjadi dengan baik. Untuk itu, teladani Yesus. Yang adalah Allah, mau menjadi manusia. Merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Nah, itu cara Paulus mengatasi masalah pada waktu itu. Tidak bahas soal perpecahannya, tapi membahas masalah bagaimana pengenalan akan Allah dalam hidup ini menjadi bagian-bagian penting dalam hidup orang Filipi pada waktu itu. Kadang kalau kita melihat masalah, mungkin jangan fokus pada masalahnya dulu. Ya, tapi fokuslah pada diri kita sendiri dengan Tuhan. Maka kita akan tahu dengan mudah kita bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita hadapi masalah untuk kita selesaikan, atau kadang-kadang kita biarkan saja masalah berjalan. Tapi yang penting, bagaimana kita melihat dari cara pandangnya Allah itu sendiri. Itu yang dinasihatkan Paulus. Nah, kita kembali ke kenosis. Mengosongkan diri. Keno artinya mengosongkan, menghapus, membuat tidak berpengaruh, gitu. Atau bahkan kehilangan pembenarannya. Mengosongkan diri ini dalam bahasa Inggrisnya no reputation, gitu. Nggak ada kepentingan apa-apa, gitu. Bahkan kalau toh itu sebagai sebuah kebenaran, sesaat kita berkata, ya sudah, dianggap tidak benar dulu lah. Gitu. Jadi menghampakan diri, tapi bukan kosong menghampakan diri yang akhirnya jadi linglung. Banyak orang, gak usah mikir, gitu. Tapi dia tidak punya sebuah solusi untuk ngomong tidak usah mikir itu. Akhirnya tanpa disadari, kadang-kadang terus rodok melingsih sedikit, jadi linglung kita, gitu. Jadi hampa, bingung, gitu. Bukan, tapi Efesus 2 ayat 7 itu berkata mengosongkan diri dan mengambil apa? Rupa seorang hamba. Di sini dia mencoba menilai sebuah keadaan ini dan mencoba menjadi seorang hamba. Gitu. Dalam rupa manusia. Kalau Yesus mempertahankan keilahiannya, maka Yesus tidak pernah mati. Maka pada satu titik, Eli lama sabachthani itu adalah sebuah curhatnya Yesus. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Tapi juga merupakan sebuah kepasrahannya dia. Karena saat keilahiannya diambil oleh Allah, maka dia menjadi manusia yang bisa mati. Dan itu menjadi yang utama, yang merupakan bagian dari apa yang Tuhan lakukan. Kenosis itu kebebasan memilih untuk melepaskan diri dari keilahiannya, merendahkan diri menjadi manusia, mencapai tujuan Allah dalam menyelamatkan manusia. Jadi mengosongkan diri sini bukan sekedar kosong, hampa, tapi tidak ada tujuannya. Tapi sebuah kondisi diem, pasrah, tapi mengambil bagian untuk menjadi hamba, bahkan dalam satu masalah sendiri. Dalam satu masalah. Kalau tidak salah, JP pernah juga sharing bagaimana dia, bagaimana beratnya untuk berkata maaf kepada anak. Gitu. Iya kan? Ini yang bisa menjadi contoh. Kadang-kadang kita harus mengosongkan diri, walaupun kita ini merasa benar, walaupun kita itu tahu bahwa kita ini benar, tapi untuk suatu
untuk satu perjuangan, untuk satu tujuan yang lebih dalam lagi. Ya, kenapa enggak? Aku harus minta maaf. Gitu. Dan aku harus minta maaf. Ada sesuatu yang direbut. Paulus pernah berkata, aku orang bebas, tapi aku mau menjadi hamba, gitu, supaya aku bisa memenangkan jiwa. Yesus bukan hanya sekedar mengosongkan dirinya saja, tapi dia tahu apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan semua bagian-bagian penting dari hidupnya ini. Mari kita lihat secara utuh. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagian ayat yang pertama dan kedua adalah bagian pertama, bagian 1 dan 2 itu yang sebetulnya Paulus gambarkan sebagai sesuatu yang ideal. Jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus memberikan sebuah ide kesatuan yang Tuhan mau itu yang kayak gini. Sebetulnya kamu itu bisa saling menasihati, kamu itu bisa saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam sebuah komunitas orang percaya. Saat kamu, ayat yang berikutnya, karena tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada sebuah pemahaman satu dengan yang lainnya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya kasih warna-warna yang berbeda. Ayat yang pertama itu, ayat 1 dan 2 itu merupakan ide dari Paulus tentang jemaat di Filipi. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat adalah sebuah hasil penting, di mana kalau kamu belajar memperhatikan kepentingan orang lain, sebetulnya akan tercipta suasana yang baik. Untuk itu kamu perlu mengosongkan diri. Karena pada ayat yang kelima, nah ayat kelima ini juga hampir sama dengan ayat yang ketiga dan keempat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Penyelesaian masalah itu bukan menurut kamu, bukan menurut pengalamanmu, bukan menurut apa yang kita tahu. Tapi penyelesaian masalah itu, mari kita tarik diri kita untuk kita kenali pikiran dan perasaannya Kristus itu. Sehingga kita dapat dipakai untuk menjadi alat menyelesaikan masalah itu. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, itu bagian dari mengosongkan diri itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kemuliaan hanya bagi dia. Mengosongkan diri di sini bukan sekedar keluar dari masalah, lari dari masalah. Mengosongkan diri di sini adalah mencoba mengidentifikasi diri dan masalah kita dalam terangnya Tuhan untuk kemudian kita menjadi masalah. Untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan atau melupakan, meniadakan masalah itu bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan tujuan utamanya dari semua problem itu adalah ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ringkas dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini, saya menemukan 3 manfaat dari orang mengosongkan dirinya itu. Yang pertama, orang itu mampu membedakan kepentingannya. Karena orientasinya bukan untuk dirinya. Dia tidak cari orang menghargai dirinya. Tidak cari pujian yang sia-sia. Tidak mencari masalah. Kadang-kadang itu gini loh. Masalah begitu datang. Kita membela diri kita. Tanpa kita sadari, dengan membela diri kita
kita sedang membawa masalah itu dalam sebuah kerunyaman. Iya kan? Karena akhirnya kita debat, karena akhirnya kita nggak iso kayak gini, dan sebagainya. Dan memposisikan diri kita sebagai orang benar. Udahlah, itu bukan orientasi kita. Itu bukan fokus kita, mencari kepentingan diri sendiri. Dan mari kita pilah, gitu. Dalam sebuah masalah itu, apa sih kepentingan saya? Gitu. Membedakan keinginan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Gitu. Mengosongkan diri itu adalah diam sesaat dan mencoba memberi diri Tuhan. Tuhan mau apa dengan saya dalam masalah ini? Dan apa yang terjadi dalam masalah ini? Apakah yang saya perjuangkan itu keinginan saya? Keinginan Tuhan? Atau keinginan orang lain? Kadang-kadang kita akan ketemu dengan orang yang cari masalah. Sebetulnya bukan dia ingin membuat masalah. Dia sedang ingin dihargai. Ya kan? Ya, kenapa enggak? Kita kadang-kadang berkata, ya wis lah, mula. Ya udah, selesai sebetulnya masalahnya. Ya kadang-kadang dengan anak, tadi si JP juga cerita tentang anaknya. Kemarin saya ketemu Haris, gitu, dengan spontannya, gitu. Ya mana Haris kabarnya? Oh ya jadi gitu. Masalahku siji. Wong loro lho angel omongan. Dia nunjuk anaknya. Wong loro angel omongan gitu. Ya kok saya emosi tadi, serius eling awakmu. gitu toh. Gitu. Ya, tapi kan itu tapi iya gitu. Kabeh mikir ya. Kok kakaknya diomong si anakku ya. Kita semua akan berpikir seperti itu, ya kan? Gitu. Jadi ya kadang-kadang ya mari kita pahami kan beda pendapat dengan anak itu menandakan anak itu sebenarnya dengar omongan kita, cuma dia gak terima, nah itu gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengatasi ini semuanya. Sebetulnya jangan-jangan gini, kita sebagai orang tua ingin dihargai sebagai orang tua pada anak-anak kita sehingga harga diri kita melebihi masalahnya itu sendiri, gitu. Dan kenapa kita tidak mencoba merendahkan diri, terus maumu apa toh ya, gitu. Nah, coba bernego dan sebagainya. Saat kita dapat membedakan kepentingan itu, gitu, maka kita akan memiliki kejernihan untuk melihat masalah itu dengan tepat, sehingga ya dengan hikmat Tuhan kita bisa berkomunikasi dengan siapapun juga, termasuk anak kita, termasuk orang lain dan sebagainya. Kosongkan diri kita, jadi hamba, gitu. Jadi normal manusia, gitu. Temukan satu kejernihan untuk kita melihat masalah dinamika dari apapun yang kita hadapi. Maka percayalah, Kristus yang telah menjadi teladan kita akan menyatakan sesuatu yang menarik sekali. Yang kedua, manfaat Gnosis itu pikiran dan perasaan Kristus. Mengesampingkan fokus pada diri sendiri, artinya gini, tidak memakai pengalaman pribadi, kepandaian dan lain-lain untuk kehendak Tuhan, untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Musa dengan gagah beraninya ingin menyelamatkan bangsa Israel, sehingga pada waktu terjadi pertikaian di antara bangsa Israel, dia merasa sebagai orang yang punya kuasa, gitu. Ingin mengatasi semuanya dengan baik. Gitu. Tapi karena itu, dia harus melarikan diri. Dan disitulah proses Tuhan terjadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kekayaan kasih karunia Kristus itu melebihi segala sesuatunya. Kenapa? Dengan waktu kita mencoba mengosongkan diri, kita mencoba mengidentifikasi diri kita dengan Kristus, sehingga kekayaan kasih karunia-Nya itulah yang mampu menyelesaikan semua bagian-bagian dari hidup kita. Tapi seringkali ya kita merasa sebagai orang tua yang punya pengalaman, misalnya ya gitu, kita merasa pintar, kita merasa pandai, sehingga seakan-akan kita hanya melakukan itu semuanya. Kadang-kadang dengan ceritanya Tante Christian kemarin itu ya mikir, kok iso kayak gitu ya, gitu. Dia tuh pernah ke Aceh, gitu, melihat museum masuknya Islam ke Indonesia itu, dan ya sekali lagi dia ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang bisa menjelaskan dengan detail yang di luar dari
pengalaman orang berkunjung ke museum. Gitu. Karena kan museum kan ditampilkan. Tapi sebetulnya di balik museum yang ditampilkan itu ada catatan-catatan sejarah yang dilupakan orang begitu rupa, tapi justru itu penting. Gitu. Nah, ya Tuhan, ya dia nyerah gitu, suruh sana, berangkat ke sana, ya berangkat ke sana. Gitu. Kembali lagi yang soal angkatan laut, dipinjemi kapal perang, tapi bensin suruh ngisi dewek. Gitu. Lah, dia ngomong gimana nih? Ternyata Tuhan buat cerita lagi. Gitu. Dia terbang dari Medan ke Surabaya naik Adam Air. Gitu. Sampai di Juanda, Adam Airnya itu patah, itu apa namanya, sayap belakang gitu. Gitu. Lah dia itu sudah diperingati Tuhan. Gitu. Loh kamu kok naik Adam Air? Lah ya tapi kan saya sudah beli tiket. Gitu. Itu dialognya dia. Gitu. Ya sudah. Gitu. Dan betul-betul. Tapi dia waktu Adam Air patah, dia masih bisa berdiri dan menenangkan banyak orang untuk keluar dari pintu darurat dan sebagainya. Nah, karena kecelakaan di Adam Air itu dia dapat kompensasi 30 juta. Dan 30 jutanya dipakai untuk membiayai kapal perangnya itu sendiri. Tapi bukan berarti terus tidak mau tahu ya. Terus akhirnya, tapi mari kita mencoba menenangkan diri. Ya pengalaman boleh terjadi, kepandaian boleh ada, dan itu merupakan bagian-bagian dari dinamika hidup ini. Tapi yang pasti mengosongkan diri, mencoba merendahkan hati untuk kita tuh kenal pikiran dan perasaan Kristus itu, sehingga disitulah kita belajar seperti taatnya Abraham dalam semua kisah dari hidupnya, yang kadang-kadang dia dipimpin oleh Allah yang dia kenal, tapi dia melakukan dengan pasti apa yang Tuhan inginkan. Ini bagian dari mengosongkan diri. Dan ketiga, manfaat kenosis selalu membuat Yesus menjadi pusat dari hidupnya. Ayat tadi kan berkata, hanya dialah yang ditinggikan dalam hidup ini. Karena menjadi pusat dari semua. Saya masukkan ke dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yesus Tuhan pusat kehidupan. Tetapi saat yang akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Maksud saya begini, ada masanya kita ini berhenti. Itu kan percakapannya Yesus dengan perempuan Samaria yang punya banyak alasan, yang punya banyak perbedaan, yang punya banyak masalah. Tapi Yesus ngajarkan, akan ada saatnya penyembah itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, ya sudah masalah boleh terjadi. Tapi saya ingin memusatkan perhatian saya kepada Dia yang layak untuk saya sembah. Gitu. Yesuslah pusat penyembahan itu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sampai di sini, saya tuh ingin memberi apresiasi kepada teman-teman di Power yang menggagas Worship Night. Worship Night itu bukan sebuah program doa malam yang pujian, dengar firman, terus didoakan. Tapi Worship Night itu sebuah sarana di mana secara spontan teman-teman Power itu membuka jalan untuk orang itu, gak ono ceritanya lain nih kecuali yuk kita tinggikan Tuhan, yuk kita sembah Tuhan. Mari kita mencoba mengosongkan diri kita dari semua kesibukan kita, dari semua aktivitas kita, dari semua hal-hal yang bisa menjadi pola pikir, pemikiran, dan sebagainya. Dan kita tundukkan pada satu keadaan, aku mau ikut nyembah Tuhan aja sudah. Gitu. Waktu dia ditinggikan, gitu. Kuasa yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu akan masuk dalam hidup kita, akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga itu bagian-bagian penting. Gak perlu lagi, maksudnya gak perlu lagi orang-orang sakit, ya kalau memang tergerak mendoakan ya monggo gitu. Tapi semua orang akan menjadi sebuah fasilitas, menjadi sebuah cara, sebuah inspirasi untuk ada saatnya loh. Tidak ada pilihan lain dari hidup ini. Kalau saya mau sembah Dia. Tidak ada keinginan apa-apa, kecuali saya ingin sembah Dia. Tidak ada harapan apa-apa, tidak ada doa apa-apa, kecuali saya ingin sembah Dia. Maka waktu kita sembah dan kita jadikan pusat hidup kita,
maka mengalirlah kuasa yang tidak berubah untuk selama-lamanya itu dalam hidup kita. Itu akan menjadi sebuah inspirasi waktu kita menghadapi bagian-bagian penting dari hidup ini. Mengosongkan diri, ternyata tidak mudah, ya kan? Seringkali waktu kita masuk dalam worship, nah itu kita butuh waktu-waktu tertentu yang si mikir besok mau apa ya, gitu. Ini sih belum selesai, ini belum bisa aja. Tapi teduhkan, rendahkan, kosongkan, hampakan, gitu. Dengan sebuah pemikiran, dengan sebuah motivasi. Tidak ada pilihan lain. Aku mau sembah dia, aku mau puji dia, aku mau serahkan hidupku sepenuhnya kepada dia. Dengan bahasa kita, dengan cara kita. Dan titik temunya, dialah yang ada di pusat kehidupan kita. Maka sebetulnya, Efesus pasal 2 ayat 1 dengan sampai 11 akan terjadi. Di titik akhirnya adalah namanya yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya, ini kesimpulannya. Kenosis, mengosongkan diri, pilihan bebas, meneladani Kristus Yesus dengan menyesuaikan dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengalaman yang ditulis oleh Paulus yang mencoba menginspirasikan terhadap apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Itu menjadi bagian penting untuk kita lakukan dalam hidup ini. Mengosongkan diri. Mengkenosis diri kami. Dalam setiap masa-masa, dalam semua pergumulan, dalam semua perjuangan. Sehingga dengan kejernihan kami bisa melihat apa yang sedang kami hadapi. Dengan hampa kami bisa menyerap pikiran perasaan Kristus. Dengan hampa, dengan kosong. Kami bisa mengarahkan, fokuskan hidup kami hanya untuk meninggikan Engkau, menyenangkan hatimu. Sehingga jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah itu menjadi bagian-bagian penting untuk kami usahakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya undang